Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saya Ali Syahrisani Mahendra akan menjelaskan tentang wali songo dan pembentukan masyarakat Islam dan Nusantara. Yang pertama ini, materi yang pertama adalah sejauh ini sedikitnya ada 4 teori yang dihubungkan dengan proses Islamisasi dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada dari India, dari Arab, yang kedua dari Arab, yang ketiga dari Persia, yang keempat dari Cina. Nah, teori yang mengatakan Islam berasal dari India, terutama dari wilayah Gujarat, Malabar, Coromandel, Bengal, didasarkan pada asumsi kepemimpinan mazhab Syafi'i, kesamaan batu nisan kemampuan sejumlah tradisi dan arsitektur India dengan Nusantara. Teori ini didukung oleh Prof. Bijnamel Kisnokorukonse, SK Fatimi, JPM Mukwete, Herakan RO Winstead D. Konda, dan BTO Srika. Yang kedua, teori yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Cina berdasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia, terutama berdasar sumber kronik dari kelenteng Sempokong dari Semarang. Teori ini didukung oleh Profesor Slamet Muljana, sejarawan Haji de Graaf dalam meneliti kronik Cina yang dikalam dari hasil rempasan Residen Portman di Semarang yang memperlihatkan pengaruh orang-orang Cina dalam pengembangan Islam di Indonesia. Yang ketiga, nilai-nilai dan tradisi keulamaan Nusantara. Sekalipun perubahan masyarakat yang berdirikan komunitas selama pengaruh Kapitayan dan Hindu Buddha menjadi masyarakat Muslim telah terjadi di sepanjang pesisir utara Jawa, terutama di sekitar Demak Bintara, dalam sejumlah aspek yang berkaitan dengan pola-pola dan struktur masyarakat lama. Ternyata tidak cukup signifikan mengalami perubahan yang revolusioner. Dalam perubahan sistem sosial, jika dalam struktur hierarki masyarakat Majapahit terdapat stratifikasi sosial yang disebut caturwana atau kasta, dalam hierarki masyarakat Muslim juga sama. Misalnya, kedudukan sosial tertinggi masyarakat Majapahit ditempati golongan Brahmana atau golongan rohaniwan keagamaan yang ditandai penggunaan gelar-gelar khusus seperti Acarya, Brahmana, Rishi, Wiku, Pandita, Ajar Kiai, yang diikuti golongan Ksatria atau golongan penguasa dengan dari penggunaan gelar khusus seperti Bre, Arya, Rakan, Raden, Gusti Tuan, dan berturut diikuti golongan Waisya Sutra, Candala, Milca, dan Tuja. Yang selanjutnya ada keragaman paham kesufian Nusantara. Menurut James Peacock dalam Purifying the Faith 1979, Islam yang datang ke Jawa adalah Islam Sufi yang dengan mudah diterima serta diserap ke dalam sinkretisme Jawa. Keberadaan suluk Uji Primbon Benang, suluk Linglung, suluk Sukasa, suluk Sujina, suluk Syekh Malaya, suluk Pustaka Ranteng Serat, Dewa Ruci, dan Serat Cabolek menunjukkan bukti bahwa perkembangan Islam di Jawa, khususnya di daerah Wali Songo, lebih didominasi oleh paham kesufian. Serat Dewa Ruci yang dikaitkan dengan Sunan Kalijaga misalnya, pada dasarnya merupakan pengembangan naskah awal Ruci. Karya spiritual Hindu Buddha yang ditulis pada masa Majapahit yang kemudian dimasuki pemahaman kesufian, dan sedemikian sehingga naskah satu tulis seolah karya baru pada zaman Islam. Yang berikutnya ada pesan dan hasil asimilasi pendidikan Hindu Buddha.
Salah satu proses Islamisasi melalui dakwah Islam yang dilakukan para penyebar Islam melalui mengambil alihan sistem pendidikan lokal seperti Hindu, Buddha, dan Kabitayan seperti Duku Asrama Padepokan menjadi lembaga pendidikan Islam yang disebut pondok pesantren. Tercatat sebagai hasil dakwah yang menentukan. Karena tidak dikatakan menentukan, para penyebar Islam yang merupakan guru-guru ruhani dan tokoh sufi yang dikenal dengan sebutan Tabalisme itu mampu memformulasikan nilai-nilai sosial kultural dan masyarakat siswa Buddha. Nilai-nilai siswa terutama nilai-nilai Islam terutama dalam memformulasi nilai-nilai tauhid siswa Buddha atau Advaya Sastra dengan ajaran tauhid Islam yang dianut para sufi. Dengan kewaskitaan seorang arif yang sudah tercerahkan, para guru sufi mengambil alih sistem pendidikan siswa Buddha yang disebut Duku, yaitu pertapaan untuk mendidik dalam pendeta yang disebut Wiku. Naskah-naskah kuno berbahasa Kawi yang berjudul Silakrama di Kahing Wiku dan Murati Sana Sasana yang berasal dari era Majapahit yang memuat tata krama yang mengatur para siswa di sebuah duku dalam menuntut pengetahuan, mengajarkan bahwa yang disebut guru bakti adalah tata krama yang berisi tata tertib, sikap hormat dan sujud bakti yang wajib dilakukan para siswa kepada guru ruhaninya. Islamisasi nilai-nilai seni budaya Nusantara. Dr. Th. Piget dalam Javanse Volksvertonigen 1938 mengemukakan bahwa wayang kulit purwa yang dikenal sebagaimana sekarang ini adalah produk yang dihasilkan oleh wali-wali penyebar Islam. Menurut Swaikmono pada 1959, yang menjadi dasar dan pokok adalah kebudayaan Indonesia zaman Majapahit adalah kebudayaan purba atau Indonesia asli, tetapi Islamkan. Jadi masuk kebudayaan purba dalam konteks itu adalah kebudayaan Malayo Polinesia Prahinu yang oleh Profesor Dr. C. Seberg 1938 dan Prof. Der G.J.L. 1950 disebut animisme dan sakti dan kepercayaan terhadap arwah. Sejatinya yang dimaksud animisme, dinamisme itu adalah ajaran Kabitayan. Proses Islamisasi kebudayaan purba sebagaimana ditenggarai Swaikmono adalah bukti asimilasi yang dilakukan para penyebar Islam generasi Wali Songo. Tradisi keagamaan Islam Jampah dididik dari aspek sosio-historis sejatinya merupakan pada adat kebiasaan dan tradisi kepercayaan di Nusantara, khususnya di Jawa. Pasar untuk masyarakat tidak bisa ditafsirkan lain kecuali sebagai akibat dari pengaruh kuat para pendatang asal negeri Jampah beragama Islam yang ditandai kehadiran dua bersaudara Raden Ahmad dan Raden Ali Murtado. Peristiwa yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 1440 Masehi yang disusul adanya pengungsi asal Jampah pada tahun waktu antara tahun 1446 hingga 1471 Masehi. Itu masa tentunya kekuasaan kerajaan Jampah akibat Soban Vietnam kiranya telah memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi terjadinya perubahan sosio-kultural aktivis masyarakat Majapahit yang mengalami kemunduran. Selanjutnya, transvaluasi nilai menjadi Islam Nusantara. Kemunculan Tembak Bintara sebagai kekuatan politik yang berhasil menentukan kekuasaan para adibati Muslim di sepanjang bentuk utara Jawa dapat dipandang sebagai satu faktor pendorong bagi berlangsungnya transvaluasi nilai-nilai masyarakat Jawa yang sebelumnya bertumpu pada nilai keagungan, kemuliaan, kebesaran, keunggulan, superioritas, penaklukan, dan kemenangan yang khas Majapahit menjadi nilai-nilai yang Islami. Keberhasilan Tembak Bintara pemberontakan para warlord penguasa Kadipaten baru inilah yang berlanjut sampai masa kerajaan panjang dan Mataram yang menuntaskan proses transvaluasi nilai dengan dampak positif, mereduksi sekaligus menghentikan berhasil berat larut yang menghabiskan jumlah penduduk.
Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dan perkataan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.